Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya, Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membedakan anakan ataupun trotolan burung murai batu jantan dan betina. Nah, di sini simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang bagaimana cara membedakan trotolan burung murai batu jantan dan betina. Nah, di sini yang pertama teman-teman semua, ini adalah video burung murai batu betina. Bisa dilihat kalau misalkan dia mengangkat ekornya, dia menyetrekkan itu, dia kalau misalkan burung murai batu yang betina dia akan melebar, teman-teman semua akan melebar, akan ngebuka. Tetapi kalau misalkan dia meluncup pas naiknya itu dia adalah jantan. Nah, di sini yang pertama. Jadi kalau misalkan dia melebar naik ekornya itu adalah betina. Tetapi kalau misalkan dia mengangkat ekornya ini nyeluncup, dia tidak melebar, dia tidak membuka, itu adalah jantan. Nah, di sini ciri-ciri yang pertama, teman-teman semua. Kita lanjutkan ke perbedaan yang kedua, teman-teman semua. Ini bisa dilihat di foto. Ini adalah perbandingan. Nah, di sini perbandingan di foto yang pertama kita bisa lihat dari paruhnya. Pinggir paruhnya itu kalau misalkan dia jantan dia lebih putih dia lebih terang. Tetapi kalau misalkan dia betina dia lebih kecoklatan, dia lebih tidak terang ya, tidak muncul teman-teman semua yang di pinggir paruhnya ini. Nah, ini dari foto yang pertama, terus kita lanjut yang kedua. Nah, yang keduanya itu dari kepala. Nah, dari kepala kalau misalkan dia jantan itu dia lebih panjang, lebih mengkotak ya. Lebih mengkotak, berbeda dari yang betina. Kalau misalkan yang betina ini dia lebih bulat. Dia tidak mengotak, dia tidak panjang tetapi bulat kalau misalkan yang betina. Nah, bisa dilihat ini adalah dari ciri-ciri kepalanya. Yang kedua, ciri-ciri di bulu di dadanya. Nah, bulu di dadanya kalau misalkan dia jantan, dia lebih tajam, dia lebih keluar ya warnanya. Kalau misalkan betina, dia kecil-kecil, dia kotak-kotaknya itu, tetapi dia kayak buram ya, kayak terlalu banyak gitu, dia tidak mengkilap, dia tidak ngotak-ngotak. Nah, ini kalau misalkan yang kedua. Yang ketiga dari ekor, sama yang pertama tadi. Kalau misalkan ekornya ini kalau misalkan jantan dia tidak membuka kalau misalkan dia mengangkat ekornya, tetapi kalau misalkan betina dia membuka. Nah, ini selanjutnya lihat dari mata. Nah, dari mata ini sebenarnya kalau misalkan belok ya, ini burung banyak yang belok walaupun betina, tetapi kita bisa lihat sorot matanya. Sorot matanya itu kalau misalkan dia jantan dia lebih tajam, kalau misalkan betina dia lebih layu. Dan yang bintik-bintik di atas kepalanya ini pun dia sedikit segaris kalau misalkan jantan. Tetapi kalau misalkan betina itu banyak dia tidak segaris, tetapi banyak notolnya di atas garis lagi. Nah, ini dia tidak menentu. Nah, selain itu dari nitik-nitik di punggungnya yang bulat-bulat itu ya teman-teman semua, itu bisa dilihat kalau misalkan jantan dia sedikit dia tidak sampai ke sayapnya. Bisa dilihat ya seperti yang di foto ini. Nah, yang di foto ini seperti ini ya teman-teman semua, dia titiknya sedikit dan dia lebih kuningnya itu dia lebih pekat. Kalau misalkan betina, dia nitik-nitiknya ini banyak, tetapi dia tidak beraturan sampai di sayap pun dia ada nitik-nitiknya.
ini adalah betina. Teman-teman semua bisa dilihat kalau misalkan nitik-nitiknya dikit itu jantan, tetapi kalau nitik-nitiknya banyak itu adalah betina. Selanjutnya bisa dilihat teman-teman semua, tadi kan dia anakannya lolohan burung murai batunya ini dia masih kecil. Nah, kalau misalkan dia sudah besar, biasanya itu dia kalau misalkan jantan dia makin terang, bulut-bulutnya itu makin keluar. Kalau misalkan betina dia sedikit kusam. Nah, seperti foto ini ya teman-teman semua, itu yang di sebelah kiri yang terang banget itu adalah jantan, tetapi kalau misalkan dia kusam itu adalah betina. Dan bisa dilihat juga teman-teman semua paruhnya, dia lebih tebal, lebih panjang yang jantan, dan lehernya pun dia lebih panjang, badannya juga lebih panjang. Kalau misalkan yang betina ini dia sedikit lebih bulat, dia lebih pendek. Dan ciri-ciri selanjutnya teman-teman semua, bisa dilihat dari bawah paruhnya. Nah, itu kan biasanya kalau misalkan dia paruh burung murai batu dan anakan trotolan ini bisa dilihat. Kalau misalkan dia jantan teman-teman semua, di bawah paruhnya itu dia lebih hitam, lebih pekat. Kalau misalkan dia betina, dia agak kecoklatan. Nah, bisa dilihat di foto yang dua ini teman-teman semua. Yang sebelah kanan itu adalah jantan, yang sebelah kiri ini adalah betina. Bisa dilihat di bawah paruhnya itu seperti itu. Ada yang mengkilap, ada yang kecoklatan, ada yang hitam pekat. Nah, ini adalah teman-teman semua, banyak tadi pembahasan kita tentang bagaimana cara melihat burung murai batu jantan dan betina. Nah, di sini kan saya membahas ini karena banyak teman-teman semua peternak burung murai batu sekarang itu menjual gemblingan. Dia menjual gemblingan itu padahal dia udah tahu kalau misalkan itu betina. Mereka jual gemblingan. Nah, kadang-kadang banyak juga teman-teman semua yang pemula yang baru memelihara burung murai batu itu ketipu bahwa dia ini adalah burung-burung murai batu jantan, katanya jaminan jantan, tetapi sudah dewasa dia betina. Makanya saya bahas konten ini supaya teman-teman semua tahu dan harus berhati-hati bisa melihat ciri-ciri burung murai batu trotolan ataupun anakan jantan dan betina. Karena dari kecil pun anakan jantan dan betina ini sudah bisa dilihat, sudah ketahuan yang mana jantan dan yang mana betina. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita. Terima kasih banyak. Salam sukses semua, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.